Haleluya, salam sejahtera. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 Keluarga Besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 13b. Sekali lagi Yesaya 49 ayat 13 bagian B. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan saat ini, dipulihkan. Dipulihkan. Nah, kita kembali belajar tentang umat-umat Israel, bahwa di dalam pembahasan kitab Yesaya ini, bangsa Israel masuk kepada pembuangan Babel. Mengapa umat-umat Israel diizinkan oleh Tuhan masuk kepada pembuangan di Babel? Karena mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Mereka hidup di dalam tindasan dan tekanan yang diizinkan oleh Tuhan karena mereka memberontak. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan pertolongan kepada bangsa lain, kepada manusia, tetapi tidak mengandalkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan umat Israel masuk di pembuangan negeri Babel. Supaya apa? Mereka kembali melihat, mengingat bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita akan belajar di dalam Mazmur 119 ayat 71. Di sana firman Tuhan berkata, "Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu." Nah, kalau Tuhan tahu tindasan, tekanan itu diizinkan Tuhan bisa mendidik, ya, bisa mendidik umat-umat Israel, maka hal itu dikerjakan oleh Tuhan demi kebaikan hidup rohani mereka di hadapan Tuhan. Tertindas itu baik bagiku, dikatakan bahwa tindasan tekanan itu yang akan mendidik Israel, membawa Israel untuk hidup di dalam pemulihan kepada Tuhan. Pulih artinya adalah kembali seperti semula, sembuh, baik kembali, menjadi baik, baru kembali. Kalau kita berbicara tentang pulih, ya, pulih ini kembali seperti semula. Tuhan melihat, memperhatikan bahwa umat-umat Israel hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam penindasan, tekanan. Tetapi Tuhan punya kasih yang besar, bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, tetapi saat mereka menolak Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan izinkan tindasan itu supaya mendidik mereka. Ingat bahwa tanpa Tuhan mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau mengandalkan manusia itu mengecewakan, tetapi saat mereka percaya dan mengandalkan Tuhan, mereka dapat memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita, Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15-nya, di sana dikatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Begitu luar biasa bahwa Tuhan memberikan gambaran. Seorang ibu bisa melupakan anak kandungnya, bisa melupakan bayinya. Tetapi Tuhan yang mengasihi umat-umatnya dikatakan, "Sekali-kali aku tidak melupakan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau." Nah, namun keselamatan, janji yang Tuhan berikan itu ada bukti meresponinya, ya, bagaimana umat-umat harus meresponi dari apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan memang tidak pernah melupakan umat-umatnya, tetapi Tuhan menginginkan respon dari umat-umatnya yang mau kembali, mau pulih, mau hidupnya diperbaharui lagi oleh Tuhan. Respon kita saat mengalami didikan Tuhan, saat kita mengalami tindasan atau dihajar, dididik oleh Tuhan. Kita mundur di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22, di sana berpaling kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk diselamatkan. Kalau Tuhan mengizinkan tindasan karena mereka berbelok, menolak Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan manusia. Tetapi ketika Tuhan punya rancangan yang indah untuk memulihkan umat-umatnya, maka Tuhan menginginkan manusia itu meresponinya.
Dan responnya manusia adalah kita harus berpaling kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau memberikan keselamatan kepada orang yang bersedia, kepada orang yang mau menerimanya, orang yang mau menerima keselamatan yang dianugerahkannya. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat-umatnya. Bukti bahwa Tuhan itu senantiasa mengenal, mengerti, mengasihi, tidak pernah membiarkan umat-umatnya tetap ada di dalam keterpurukan adalah di dalam ayat yang ke-16. Kalau kembali di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16, di sana adalah mencatat Tuhan itu melukiskan umatnya di telapak tangannya. Kemudian tetap di ayat yang ke-16, setiap gerak-gerik umat-umatnya itu ada di dalam ruang matanya. Luar biasa. Setiap kita, tidak mungkin ya kita pergi kemana-mana tanpa tangan. Nah demikian juga bahwa kalau Tuhan menggambarkan, kita dilukiskan di telapak tangannya. Berarti kita selalu ada di dalam ingatannya Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kita karena kita terlukis di dalam telapak tangan Tuhan. Luar biasa bahwa kasih-Nya Tuhan itu senantiasa Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan bahwa setiap kehidupan kita selalu ada di dalam perhatian-perhatiannya Tuhan. Dan janji Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji ya, dia karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya yang besar. Janjinya Tuhan di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8 di sana ada janji-janji Tuhan ya. Ayat yang ke-8 janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menolong. Kemudian di ayat yang ke-10 Tuhan berjanji akan memelihara. Tuhan berjanji akan melindungi. Dan di ayat 10 juga tetap Tuhan akan menuntun. Betapa komplitnya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan. Itu adalah merupakan janji bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan, tidak pernah membiarkan. Tuhan berjanji orang yang mau berbalik kepadanya, percaya kepadanya, dia akan mengalami janji-janjinya Tuhan. Tujuan Tuhan untuk memulihkan umat-umatnya adalah umat Israel dipulihkan supaya mereka juga dapat memulihkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di ayat yang ke-8, tujuan Tuhan memulihkan umat-umatnya adalah di ayat yang ke-8 untuk membangun bumi. Bumi ini luas Bapak Ibu ya. Jadi membangun bumi, membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau menjadi saksi, menjadi berkat sampai ke ujung bumi, maka dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat, menyatakan kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Kemudian tetap di ayat yang ke-8 adalah untuk membagi-bagikan tanah pusaka. Ini berbicara tentang kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-9 untuk melepaskan orang yang terkurung. Jadi di tengah-tengah dunia ini ada banyak orang-orang yang mengalami keterikatan, terikat di dalam kegelapan, terikat dengan dosa, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Tetapi kita yang dipulihkan Tuhan, juga Tuhan punya tujuan supaya hidup kita dapat memulihkan, menolong mereka yang hidup di dalam keterikatan. Ayat yang ke-9 tetap, tujuannya bahwa Tuhan memulihkan umatnya adalah supaya kita juga dapat mengeluarkan orang dari kegelapan. Mereka yang hidup di dalam kegelapan dosa, mereka bisa dilepaskan. Lewat apa? Lewat kasih kita juga belajar membimbing mereka untuk memulihkan mereka dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dapat miliki. Setiap pekerjaan Tuhan, karya ajaibnya Tuhan, Tuhan itu selalu punya tujuan. Demikianlah ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, Tuhan punya tujuan. Bukan hanya saya dan saudara yang dipulihkan oleh Tuhan, tetapi ada banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau mereka pun mengalami pemulihan dan mereka mengenal Tuhan yang benar, dan mereka pun mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Yang dilakukan Tuhan di ayat yang ke-11, gunung akan menjadi jalan, jalan raya akan diratakan.
Artinya apa? Ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka apa yang sulit itu akan menjadi mudah, dan apa yang dikatakan tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Inilah yang menjadi perbuatan ajaibnya Tuhan bagi umat-umatnya, bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin di dalam dunia Tuhan mampu melakukannya, Tuhan mampu mengerjakannya, karena Dia punya kuasa, Dia punya kedaulatan, Dia punya otoritas di dalam kehidupan kita yang mau percaya dan mengenal akan Dia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan telah melakukan tanggung jawabnya, kasihnya, anugerahnya bagi kita umat-umatnya supaya kita mengalami pemulihan. Apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-13 bagian A, bersorak-sorai. Bersorak-sorai adalah merupakan ungkapan pengagungan kita, mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kalau Tuhan karena kasih-Nya, Dia mau menyelamatkan kita, mau menolong kita, mau memulihkan keberadaan kita, maka kita bersyukur, bersukaria, bersorak-sorai. Kemudian juga kita bergembira. Bergembira menerima kemurahan Tuhan itu dengan hati yang penuh sukacita. Kita percaya bahwa rasa syukur kita itu akan tampak ketika kita pun mengucapkan pujian, nyanyian syukur. Bagaimanakah wujud sukacita kita saat kita bergembira memuliakan nama Tuhan. Ini adalah pengagungan yang luar biasa. Kesimpulannya Bapak Ibu, di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Di ayat yang ke-7 bahwa Allah yang memulihkan umatnya, Dia akan mempermuliakannya. Luar biasa. Kalau Tuhan memulihkan kita, Tuhan juga yang akan memuliakan kita. Tuhan tidak mempermalukan kita, karena kita disayanginya, kita diperhatikannya. Itu adalah merupakan bentuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita sebagai umat-umat yang dipulihkan Tuhan, maka kita meresponi anugerah yang diberikan oleh Tuhan dengan apa? Rasa syukur. Dan kita tetap hidup di dalam anugerahnya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, sungguh luar biasa bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang diselamatkan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus melakukan kehidupan kita ini dengan hidup penuh rasa syukur, mengucap syukur, dan dengan sukacita menerima setiap anugerahnya Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kembali mengingatkan dan meneguhkan. Kalau kami mau mengalami pemulihan Tuhan, maka kami harus merendahkan diri, percaya, bertobat dari setiap dosa-dosa kami. Maka anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan kami saat kami percaya kepada Engkau. Maka Engkau yang mengerjakan keselamatan itu sempurna bagi kami semua. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.